Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama sekali saya tidak membuat tutorial ya terkait dengan pemrosesan data pengiraan jauh dan saat ini saya akan coba untuk memulai membuat beberapa tutorial yang saya kira nantinya bisa dimanfaatkan oleh banyak pihak ya, terutama rekan-rekan yang sedang belajar penginderaan jauh baik di level S1, S2 ataupun bahkan di S3. Jadi layar yang kita lihat sekarang ini itu adalah Sentinel Hub namanya ya, Sentinel Hub. Jadi nanti bisa masuk ke apps.sentinelhub/dashhub.com EU browser ya. Jadi bisa masuk ke sini. Dan di sini saya ingin menunjukkan bahwa ketika kita ingin mendapatkan data penginderaan jauh, terutama data-data terkait misalkan Sentinel, Landsat, MODIS, dan sebagainya, itu Sentinel Hub ini sudah sangat-sangat memudahkan kita. Juga ketika nantinya misalkan Anda memerlukan data komersil, juga kita bisa order melalui aplikasi ini. Dan di kesempatan ini saya ingin menunjukkan bahwa eh, dengan menggunakan Sentinel Hub, kita bisa melakukan banyak hal. Terutama dalam hal ini adalah ketika kita memerlukan data Sentinel, ya, di mana Sentinel ini sudah cukup susah kalau kita menggunakan platform yang lainnya untuk baik untuk melakukan visualisasi, analisis maupun ketika kita ingin mengunduh data mentahnya. Nah, di sini ceritanya itu adalah yang pertama itu adalah saya ingin me- mengunduh data satelit Sentinel-2 itu di daerah yang berwarna merah ini, ya. Jadi ini juga dalam rangka untuk memudahkan kita, mungkin saja terbatas bandwidth dan sebagainya gitu ya. Jadi bahwa kita bisa melakukan subset langsung sesuai dengan yang kita inginkan. Ya. Di sini juga di data ini saya sudah ekspor ke .kmz ya. Jadi Anda bisa membuat area of interest misalkan di Google Earth Pro atau di tempat lain. Kemudian yang paling mudah itu adalah kita simpan dalam format KMZ. Selanjutnya data ini bisa dengan mudah ya akan kita masukkan sebagai area of interest di Sentinel Hub. Catatannya di sini adalah layar yang Anda lihat saat ini, yang kita lihat saat ini itu adalah layar setelah kita login ya. Jadi nanti kalau belum punya account itu akan diminta untuk sign up, kemudian setelah aktivasi maka Anda bisa login dan akan terhubung dengan layar seperti ini ya. Nah, yang pertama itu adalah di sini, di sisi kanan, di sini adalah kita sebenarnya bisa create area of interest ya. Jadi kita bisa gambar sendiri sebenarnya kalau mau. Kebetulan di sini saya, kalau misalkan kita perlu rectangle gitu ya, kita tinggal draw saja di sini. Kemudian kalau kita perlu line juga bisa, point juga bisa. Nah, kebetulan di sini adalah saya ingin mengunggah area of interest yang sudah saya buat sebelumnya. Ya, ini saya akan masuk. Yang diizinkan itu adalah KML, KMZ, GPX, WKT, dan seterusnya. Bisa sangat mudah sebenarnya disiapkan jika Anda sudah belajar SIG gitu ya. Ini kita klik aja di sini, kemudian saya akan unggah area of interest yang saya inginkan ya. Nah, maka terhubung seperti ini, dia akan muncul langsung area seperti ini. Kebetulan ini adalah ceritanya saya ingin studi tentang mangrove ya, semua mangrove yang ada di area pantai timur Surabaya ya. Kemudian eh, sebagai informasi bahwa di area ini juga kami sudah mendapatkan data World View 2 ya, Citra 1 itu resolusi tinggi dan ini nanti juga akan memudahkan apa namanya kajian-kajian terkait untuk daerah ini. Nah, selanjutnya adalah setelah muncul area of interest ini, itu adalah di sini Anda bisa pilih manapun. Saya pilih Discover, kemudian Default, kemudian kita akan bisa memilih data source apa yang akan kita inginkan. Ya, bisa klik semua
tetapi tentunya nanti akan menyulitkan kita karena saya sudah pasti akan menggunakan Sentinel, maka saya pilih Sentinel 2 di sini, kemudian saya Advanced Search. Kita bisa memilih apakah datanya, kalau nanti kita ingin data raw, kita ingin menganalisis lebih lanjut di platform lain, itu ada dua pilihan. Pertama itu adalah level 1, ya. Ini cuman apa namanya geometry corrected. Kemudian yang kedua itu adalah level 2A. Level 2A ini yang agak susah kita dapatkan ketika kita menggunakan platform lainnya. Nah, di sini saya akan menggunakan level 2A. Ini adalah reflektan permukaan, ya. Jadi untuk kajian-kajian di permukaan itu sangat dianjurkan untuk menggunakan data yang sudah terkoreksi atmosfer, ya. Jadi nanti kalau Anda mengambil penginderaan jauh terapan atau analisis citra satelit penginderaan jauh, itu kita akan ajarkan tentang atmospheric correction di sana. Oke, kita lanjut aja di sini. Kemudian yang kedua itu adalah kita bisa pilih cloud coverage, ya. Jadi makin banyak itu artinya kemungkinan ada awannya makin tinggi. Kita rendahkan saja di sini misalkan sampai 5%. Nah, kemudian data range-nya kita pilih. Kebetulan eh, untuk memudahkan saya karena data world view 2 kami itu sangat clear di bulan Februari, jadi saya hanya akan memilih di bulan Februari saja untuk wilayahnya, ya, supaya data tidak tidak perlu terlalu banyak, ya. Nah, setelah jadi seperti ini, ya, kita bisa search saja, ya. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, nanti saya akan tunjukkan bahwa yang menarik itu adalah setelahnya, ya. Jadi kita bisa cek di sini misalkan tanggal 27 Februari 2024, kita bisa cek datanya cukup apa namanya bagus, tetapi tidak di area of interest yang kita inginkan. Jadi hanya sebagian kecil saja yang muncul di ROI ini. Sementara yang kita perlukan itu adalah di pantai timurnya. Jadi bisa kembali ke tadi atau kita bisa mundur saja di sini, ya. Ini adalah kita bisa maju dan mundur untuk ngecek apakah ada data yang sekiranya kita perlukan, ya. Oke, ini masih loading. Oke, kita bisa cek lagi dan kebetulan ini saya sudah cek di tanggal 9, itu data yang diperlukan itu sangat sangat sesuai, ya, dengan kebutuhan. Ya. Ini sangat clear di daerah pantai timur Surabaya. Nah, selanjutnya itu adalah di sini ada pilihan untuk melihat level 1C. Nah, ini adalah level 1C itu berarti ini adalah yang belum terkoreksi radiometrik, ya, atau belum terkoreksi atmosfer di sini. Kita juga bisa tunjukkan yang 2A-nya, ya, level 2. Nah, seperti itu. Kemudian kita bisa juga melakukan analisis singkat di sini. Misalkan kita ingin melihat false color-nya seperti apa gitu, ya. Ini seperti ini, jadi sangat memudahkan. Kemudian ini highlight optimize natural color. Jadi kalau kita belajar tentang band composite itu bisa menggunakan software desktop, ya. Di sini juga bisa kita lakukan. Kemudian indeks spektral juga bisa dengan cepat kita dapatkan di sini, ya, tanpa perlu mengunduh datanya, ya. Jadi yang hijau ini adalah daerah-daerah yang vegetasinya lebat, ya, dan seterusnya, ya. Kita bisa cek di sini banyak sekali pilihan-pilihan, kemudian ada misalkan indeks kelembapan, kemudian normalized different water index misalkan juga, eh, dan seterusnya. Ada pilihan dan juga ada custom. Jadi kalau kita ingin melakukan kombinasi yang tidak tersedia di sini, itu juga bisa, ya. Jadi misalkan di sini karena kita menganut sistem warna RGB, jadi R-nya itu misalkan kita pilih B B4, ya, digeret saja, kemudian ini B5 misalkan ininya B12, maka dia akan muncul yang sudah kita kombinasikan sesuai dengan keinginan kita. Oke, kita kembali ke true color di sini, ya. Sini juga bisa kita cek apa aja, ya. True color itu isinya apa, bisa dilihat di sini.
Nah, satu yang ingin saya tunjukkan di sini itu adalah fasilitas unduh ya, fasilitas unduh di sini di kanan ada download image ya. Nah, di sini. Jadi kalau sekedar misalkan ingin mengunduh gambarnya saja tanpa perlu ada referensinya ya, dia tidak ada georeference, jadi nanti dia akan tersimpan dalam format JPEG dan atau PNG, itu bisa langsung download di sini ya, bisa seperti ini. Kemudian kita bisa crop berdasarkan area of interest kita. Ini kalau semua datanya uh, kita mau unduh, oke seperti ini. Cuman bisa jadi data itu tidak kita perlukan gitu ya. Nah, ini juga sebagai catatan tadi kenapa ketika kita search 0% itu muncul di data kita, padahal di sini awannya muncul di sisi barat. Itu karena dia mengecek di ROI-nya saja ya, atau area of interest-nya saja apakah ada awan apa enggak gitu ya. Jadi dia tidak ngecek di seluruh scene-nya. Oke, kita akan crop seperti ini. Oke. Nah, kalau kita ingin unduh ini, udah unduh saja, udah selesai gitu ya. Mau PNG atau JPG itu juga bisa langsung download seperti itu. Itu basic. Kemudian yang kedua itu adalah kita juga bisa high resolution print ya. Ini sama dengan yang tadi, cuman resolusinya bisa kita tingkatkan sesuai dengan keperluan kita ya. Ini bisa kita atur. Nah, yang menarik di sini sebenarnya bukan high res print atau basic, tapi yang analytical ya. Nah, di analytical ini kita bisa apa namanya unduh apa yang kita mau. Misalkan di sini pertama itu adalah kalau kita ingin data kita itu memiliki referensi ke bumi gitu ya, kebumian itu bisa kita pilih yang TIFF ya. Misalkan di sini yang paling tinggi itu adalah TIFF 32 bit float ya. Kemudian resolutionnya kita pilih high. Kemudian koordinat sistemnya juga bisa kita pilih ya, mau pakai WGS 84 atau UTM, terserah kita gitu ya. Nah, yang menarik di sini itu adalah pilihan layer yang ingin di-download. Eh, Sebelum ke sini kita juga bisa apakah mau download semuanya ya, atau hanya mendownload di dalam AUI-nya. Jadi kalau kita klik di sini berarti nanti dia akan eh, apa namanya di-download sesuai dengan keinginan kita. Ya. Oke, mohon maaf yang tadi, yang ini adalah untuk klip bandnya ya. Oke, dan untuk AU-nya dia sudah otomatis tersubset berdasarkan AUI kita. Nah, di Visualize ada dua di sini layernya ya, Visualize dan Raw. Ini adalah Raw ini adalah data mentahnya ya. Jadi kalau kita ingin download data mentahnya, kita bisa pilih bandnya yang kita mau. Kemudian untuk keperluan visualisasi bisa jadi kita ingin misalkan true color misalkan. Ini maka kalau kita download kita udah dapat ini. Tetapi isinya itu hanya RGB yang diperlukan saja, di band yang diperlukan saja. Hanya akan ada 3 bandnya. Tapi karena di sini sudah eh, apa namanya kita memiliki sistem koordinat ya, kita download dalam format TIFF, maka ini akan ada koordinatnya dan ini sangat memudahkan. Berbeda dengan ketika di versi yang basic maupun high res, data koordinatnya itu tidak tersedia. Ya, jadi bisa pilih di sini. Misalkan saya ingin false color apa gitu ya. Maka yang akan di-download itu adalah false colornya saja. Oke, ini juga ada misalkan NDVI. Saya ingin download NDVI-nya saja tanpa tahu misalkan atau tanpa perlu download data mentahnya dan tanpa perlu melakukan apa namanya penghitungan NDVI secara manual. Itu bisa langsung. Ya, ini NDVI-nya. Kemudian ada misalkan di sini NDWI ya. Kita bisa pilih seperti apa kalau kita ingin lihat previewnya. Nah, catatannya di sini kita bisa milih lebih dari satu. Ya, jadi misalkan saya perlu true color, saya perlu false color, saya perlu urban juga, NDVI juga ya udah eh, tinggal download maka nanti akan Anda akan dapatkan semua data yang kita inginkan tadi. Oke, ya seperti itu. Jadi bisa cukup memudahkan sebenarnya. Jadi ini juga
ada klasifikasi. Jadi eh, Sentinel Hub ini juga punya fasilitas untuk melakukan klasifikasi. Nah, bisa unduh seperti ini. Oke, sebagai contoh di sini saya ingin klik semuanya, ya. Saya ingin klik semuanya saja. Kemudian kedua itu adalah row, yang di row di sini ya. Di row di sini saya akan pilih semua band yang ada di Sentinel-2. Ya, saya akan pilih. Oke. Kemudian di sini saya data max-nya saya unduh ya. Kemudian setelah seperti ini saya tinggal unduh saja. Ya. Nanti kita lihat eh, seperti apa sih apa namanya hasilnya. Dan ini tentu akan lebih memudahkan dibanding misalkan kita menggunakan Edge Explorer di mana di Edge Explorer tidak ada fasilitas untuk clipping band ya, baik itu secara spasial maupun spektralnya. Oke, saya kira itu saja karena ini memerlukan waktu yang lama untuk persiapan datanya. Ya.